1.700 jiwa warga terdampak banjir mengungsi ke tempat aman. Harga cabai rawit merah meroket hingga tembus Rp80.000 per kilogram. Anggota geng motor ditangkap karena menjual narkoba. Selain 3 informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Banjir yang merendam ratusan rumah di Karawang belum surut. Bahkan di sejumlah titik, banjir masih terus naik hingga mencapai ketinggian 2 meter. Imbasnya sekitar 1.300 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Visual udara menunjukkan salah satu titik banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, tepatnya di Dusun Kampek, dengan ketinggian air mencapai 2 meter hingga 2,5 meter. Selain di Dusun Kampek, Desa Karangligar yang alami peningkatan banjir, kondisi serupa juga terjadi di Dusun Tegal Luhur, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir memutus akses jalan 2 desa, Karangligar dan Desa Sukamakmur. Berdasarkan data BPBD, total jiwa terdampak dan mengungsi sebanyak 1.791 jiwa. Dari total rumah yang terendam mencapai 491 rumah. Pemerintah desa dibantu Dinas Sosial membangun dapur umum untuk kebutuhan makan dan minum selama di pengungsian. Baik untuk ketinggian air saat ini sudah berangsur surut ya untuk di Dusun Pangasinan, namun untuk di Kampek masih bertambah. Jadi saat ini kondisi di Pangasinan airnya ketinggian kurang lebih antara 1 meter sampai 1,5 meter, sedangkan di Kampek ini makin bertambah. Berapa ketinggian di situ, Pak? Untuk ketinggian laporan terakhir di sana sekitar 2 meteran. Penyebab banjir belum surut hingga hari ketiga ini karena kondisi Sungai Citarum dan Sungai Cibeet masih belum surut, yang dipengaruhi masih tingginya curah hujan di wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sebuah rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor dari tebing di belakang rumah. Akibat kejadian tersebut, seorang remaja meninggal dunia karena tertimbun longsoran. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Babakan, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rumah milik warga rusak akibat tertimbun tanah longsor yang berasal dari runtuhan tebing di belakang rumahnya. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 2:30 pagi dini hari. Menurut saksi mata, sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan tiba-tiba tebing setinggi 15 meter ambruk menimpa rumah. 2 orang tertimbun longsor, yaitu seorang anak berusia 8 tahun bernama Sahid yang berhasil diselamatkan. Sementara remaja berusia 14 tahun Ibrahim meninggal dunia. Saat ini Sahid dalam perawatan rumah sakit, sementara Ibrahim telah dimakamkan. Jam 1 itu belum ada kejadian, soalnya adik aku masih bangun, masih kayak nyetrekin lampu. Terus? Habis itu saya juga nggak sadar, nggak ada kedengaran suara kayak gedebluk, nggak ada. Itu juga dibangunin sama saudara. Saudara bilang banjir, air meluap, katanya kayak gitu. Udah sadar ternyata air udah banyak sudah sampai ke dalam, udah banyak tanah. Masih belum ngeh di situ teh, masih belum ngeh ada yang tertimbun. BPBD Kabupaten Sukabumi beserta relawan telah meninjau lokasi longsor tersebut. Saat ini petugas telah melakukan asesmen ke sejumlah lokasi dan menghimbau warga terdampak untuk bisa mengungsi sementara.
terjadi hujan karena tidak diyakini juga kita masih dimungkinkan ada longsoran susulan. Karena potensi longsorannya masih besar, tebingnya tadi 30 sampai 90 derajat, ketinggiannya rata-rata 15 meter, masih tinggi potensinya. Harapannya Pak Kades dengan unsur yang lain juga nanti memindahkan warga yang sekiranya pada keluarga yang lain untuk pindah ke yang lebih aman. Satu, kemudian kepada yang korban juga rumah di sini juga yang jelas-jelas yang lebih besar lagi tidak diisi dulu, dipindahkan dan seperti apa. Di Desa Bojong Genteng sendiri terdapat 2 titik longsor yang menimpa rumah. Satu rumah di Kampung Babakan dan satu rumah di Kampung Bojong Genteng. Total korban berjumlah 3 orang, diantaranya 2 mengalami luka, 1 meninggal dunia. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, kita ke informasi lainnya. Dampak cuaca buruk mengakibatkan harga cabai rawit merah meroket hingga tembus Rp80.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai, harga tomat dan bawang merah pun merangkak naik. Hal ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian mereka. Harga sayur mayur di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp80.000 per kilogram yang awalnya dijual Rp60.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada cabai Tanjung Merah. Dari asalnya Rp40.000, kini dijual Rp80.000 per kilogramnya. Harga tomat dari Rp24.000 kini dijual Rp28.000 per kilogramnya. Bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu oleh cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah Indonesia mengakibatkan pasokan barang berkurang dari para petani. Kayaknya itu cuaca mungkin. Tomat sekarang yang naik. Biasa harga tomat 12.000, sekarang sampai 28.000. Sejak kapan sih Bu kenaikan harga ini? Kenaikannya dari pas demo yang subdetrup. Tingginya harga cabai dan sayuran lainnya berpengaruh pada turunnya daya beli masyarakat. Mereka berharap harga kembali normal seperti biasanya. Ya kalau bisa harganya diturunin aja, jangan jangan harganya jangan tinggi, jadi meringankan ibu rumah tangga. Pedagang mengaku meski harga sejumlah komoditi sayuran tinggi, ketersediaan stok sayuran cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah sekitar Kosambi, Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Anggota geng motor ditangkap karena menjual narkoba. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Inilah detik-detik aksi pelaku pencurian burung murai batu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Dahlia, Pancoran Mas, Kota Depok. Nampak seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan memantau situasi di sekitar kontrakan, lalu beraksi seorang diri mencuri burung murai batu beserta sangkarnya. Pemilik burung, Rifno, mengatakan saat itu dirinya sedang menghampiri anaknya yang menangis di dalam rumah. Namun pada saat keluar rumah, ia mendapati burung murai kesayangannya sudah hilang dicuri orang. Jadi orangnya balik lagi ke sini. Itu kan murai lagi dijemur. Saya naik ke atas. Anak kan lagi nangis di atas. Jadi saya naik ke atas. Terus ada suara ini cepuk jatuh, cepuk minuman. Saya lihat, tapi lihatnya nggak langsung ke balkon, langsung ke jendela doang. Dari jendela saya lihat burung masih ada. Terus saya keluar tapi lewat belakang, tahu-tahu lihat burung udah nggak ada. Pemilik berharap pihak kepolisian segera bertindak dan meningkatkan patroli untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Belasan orang tua siswa sekolah kanak-kanak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mendatangi kantor kelurahan. Kedatangan mereka mendesak kepala kelurahan agar membantu menyelesaikan permasalahan warga, yaitu terkait tabungan sekolah yang tak kunjung cair.
Sedikitnya 20 orang tua siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD Al-Mursyid mendatangi kantor Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, sudah dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan kepala sekolah, hasilnya tetap nihil. Kini, di pertemuan ketiga, warga berharap adanya titik temu soal tabungan anak mereka karena akan dipakai untuk membeli perlengkapan sekolah jelang tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Buat itu sekolah anak lagi, pendaftar ulang gitu. Ajaran baru. Kalau ajaran baru. Perlengkapan sekolah gitu. Nah, terus sekarang gimana? Sekarang ya nggak tahu ya, maunya tuh harus keluar hari ini. Menurut Kepala Kelurahan, pihaknya sudah melakukan mediasi antara warga dengan kepala sekolah, namun hasilnya selalu buntu dan tidak ada kejelasan, sehingga warga meminta adanya jaminan dari kepala sekolah. Hasil kami sudah melakukan mediasi atau sharing atau diskusi, sudah melakukan ketiga kali ini. Yang pertama kami menghasilkan untuk perjanjian di tanggal 4 Juli. Nah, kemudian 4 Juli akhirnya yang bersangkutan belum bisa mengembalikan uang tersebut. Minta waktu lagi ke kami fasilitasi lagi, menjembatani. Intinya supaya tidak ada keributan dan masih kekeluargaan sebenarnya. Kepala Kelurahan mengatakan bahwa suami dari kepala sekolah sudah meninggalkan sepeda motornya sebagai jaminan untuk mencairkan tabungan orang tua siswa PAUD. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Seorang anggota geng motor ditangkap Satres Narkoba Polres Cimahi. Pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ini nekat berjualan narkotika jenis sinte untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah detik-detik petugas Satres Narkoba Polres Cimahi mengamankan GAS, anggota geng motor, usai terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sinte. Tersangka GAS diamankan di rumah temannya di Kota Bandung pada 2 Juli 2025 setelah buron dari kejaran polisi. Dari tangan GAS, petugas mendapati 37 paket sinte siap edar. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan tersangka GAS sudah 3 bulan mengedarkan narkotika jenis sinte dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000. Untuk mengelabui petugas, tersangka GAS menjual narkotika dengan sistem COD dan online dengan menempelkannya di sesuatu tempat. Informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari full bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Sedangkan saat ini barang-barang ini sudah terjual sebagian. Sudah terjual sebagian wilayah Cimahi dan Kota Bandung. Ada 3, baik secara online maupun COD-an atau ditempel di suatu lokasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka GAS terancam hukuman penjara minimal 5 tahun kurungan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Sumur yang diriwayatkan berasal dari mata air surga terletak di kota Madinah. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Raudah, sebuah area yang terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya disebut sebagai Taman Surga, menjadi dambaan setiap jemaah haji. Kesempatan untuk melaksanakan sholat fardu menjadi momen langka yang penuh haru dan keinginan tulus dari para tamu Allah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jawa Barat Aziz Fardiansyah dari Madinah, Arab Saudi. Fajar belum merekah di langit Madinah, namun derap langkah para jemaah telah memenuhi pelataran Masjid Nabawi. Tujuan mereka satu, menuju Raudhah,
taman surga yang terletak di antara mimbar dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap jamaah menyadari tidak semua diberi kesempatan untuk bersujud di tempat yang diistimewakan Rasulullah. Saat pintu dibuka, tangis haru pun pecah. Mereka yang terpilih membadati area kecil ini dengan penuh kehusyuan. Raudhah bukan sekedar ruang fisik. Disinilah doa-doa dipanjatkan dengan harapan menyentuh langit. Tak sedikit jemaah yang berdoa dengan linangan air mata, memohon ampun, keselamatan, dan keberkahan hidup. Kesempatan sholat subuh di Raudhah menjadi impian yang terwujud bagi sebagian jemaah haji. Momen langka yang menjadi bukti cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai sholat subuh, para jemaah diarahkan keluar area Raudhah, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Saudara, masih dari kota Madinah yang menyimpan banyak jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sumur Gar, sumur yang diriwayatkan berasal dari mata air surga. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Aziz Fardiansyah dari Madinah, Arab Saudi. Kota suci Madinah tak hanya menyimpan jejak sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menyimpan mata air penuh keberkahan yang masih mengalir hingga hari ini. Inilah sumur Gors yang syarat nilai spiritual dan sejarah Islam. Terletak di kawasan Awali sekitar 1,5 km dari Masjid Quba. Sumur Gors menjadi saksi perjalanan agung Rasulullah. Dinamakan Gors dari kata Arab Gorsa yang berarti menanam. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, suatu hari Rasulullah mendapati sumur ini kering. Beliau pun berkumur dengan air sisa perbekalan, lalu memuntahkannya ke dalam sumur. Seketika mata air deras memancar menjadi tanda keberkahan dari sang Nabi. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sumur adalah sumur Gors. Airnya berasal dari mata air surga dan lebih nikmat dari air lainnya. Bahkan saat menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar jenazah beliau dimandikan dengan air dari sumur ini. Para peziarah juga mendapatkan kesempatan untuk minum air dari sumur Gors sepuasnya, namun tidak diperkenankan membawa air ke dalam botol kemasan dari luar. Pihak pengelola menyediakan kendi dari tanah liat bagi para peziarah yang ingin membawa pulang air sumur Gors dengan membayar 6 real atau setara sekitar Rp27.000. Kata Rasulullah SAW pernah bermimpi ini adalah merupakan salah satu min uyunil jannah, mata air yang didatangkan dari surga. Yang ketiganya adalah da'alaha Rasulullah SAW bil barakah, mendoakan Rasulullah pada sumur ini dengan keberkahan airnya. Kalau yang mendoakan Rasulullah keberkahannya, Masya Allah. Yang keempatnya, ini adalah merupakan salah satu sumur yang dulu Rasulullah sengaja ketika berwudu membiarkan percikan bekas wudunya masuk ke sumur ini dengan niat supaya katanya sumur ini tetap ada airnya dan bisa dimanfaatkan oleh umatnya setelahnya. Masya Allah. Dan yang terakhir kelebihan sumur ini adalah Rasulullah SAW pernah meminta kepada Sayyidina Ali sebelum meninggal. Kata beliau, kalau nanti aku meninggal, aku ingin nanti kalau dimandikannya, diambilkan airnya dari sini. Dan satu lagi,
dari sumur ini adalah Rasulullah SAW paling banyak menyuplai kebutuhannya di setiap harinya. Dan ini airnya enak sekali. Di belakang sumur terdapat sebuah mushola kecil yang kini tertutup untuk umum. Namun, jejak suci Nabi masih terasa kuat. Sayangnya, Sumur Gors belum menjadi destinasi utama bagi jamaah haji Indonesia. Ini air yang memang luar biasa ya, karena airnya dari surga. Rasanya itu beda dengan air yang dengan yang rasa dari Madinah. Maka Sumur Gors ini di Madinah. Sumur Gors bukan sekedar situs sejarah. Ia adalah mata air spiritual, tempat di mana surga seolah menetes ke bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku bermimpi duduk di sisi mata air yang berasal dari surga." Aziz Fardiansa, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.